wal akhwat a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan masalah jahiliyah yang ke-38, ya, yaitu al-ilhadu fil sifat orang jahiliyah yang ke-38. Mereka melakukan penyelewengan terhadap sifat-sifat. Mereka melakukan penyelewengan terhadap sifat-sifat. Artinya mereka menyelewengkan sifat-sifat. Sifat-sifat siapa? Allah, ya. Sebagaimana Syekh menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah Ta'ala surat Fussilat ayat 22, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian mengira bahwa Allah tidak mengetahui banyak apa yang kalian kerjakan. Kalian menyangka Allah tidak mengetahui. Berarti ini menolak sifat tahu, ya, pengetahuan, ilmu bagi Allah. Nah, ini namanya penyelewengan dalam hal sifat-sifat Allah, ya, menyelewengkan sifat-sifat Allah dengan cara ditolak, ya. Nah, ini pembahasan kita sebelumnya, ya, kita sudah selesai. Berarti sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang baru, yaitu masalah jahiliyah yang ke-39. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, al-ilhadu fil asma, melakukan penyelewengan dalam hal nama-nama. Kaqaulihi, sebagaimana firman-Nya, wahum yakfuruna birrahman, mereka ingkar kepada Ar-Rahman. Nah, ini masalah jahiliyah yang ke-39 kata Syekh, yaitu sifat jahiliyah yang ke-39 melakukan penyelewengan dalam hal nama-nama. Artinya orang-orang jahiliyah menyelewengkan nama-nama Allah, ya. Kalau sebelumnya kan menyelewengkan apa? Sifat-sifat Allah. Nah, sekarang nama-nama Allah. Harusnya sifat Allah mereka tetapkan, mereka malah tolak. Mereka belokkan, mereka simpangkan, mereka tolak, tidak terima. Nah, begitu juga dalam masalah nama-nama. Orang-orang jahiliyah juga melakukan penyelewengan dalam hal nama-nama Allah. Mereka tidak menerima sebagian nama Allah, ya. Nah, ini namanya ilhad, penyelewengan, penyimpangan. Seperti yang disebutkan oleh Syekh sini, Allah menyebutkan tentang orang-orang jahiliyah, wahum yakfuruna birrahman, mereka ingkar kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman ini siapa? Allah, artinya yang maha pengasih. Jadi mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Nah, kita baca syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan matan tadi, ya. Kata Syekh di sini, hafizahullah, ahlul jahiliyati yulhiduna fi sifat wa yulhiduna fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala fayanfunaha. Orang-orang jahiliyah menyelewengkan sifat-sifat Allah dan juga menyelewengkan nama-nama Allah. Sudah sifat Allah mereka selewengkan, mereka tolak, mereka juga menolak nama-nama Allah. Fayanfunaha, mereka meniadakan nama-nama Allah. Artinya Allah tidak punya nama ini, Allah tidak punya nama itu, ditolak, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman mengabarkan, wahum yakfuruna birrahman, mereka ingkar kepada Ar-Rahman. Maksudnya bukan ingkar kepada Allah, mereka mengakui adanya Allah. Terus maksudnya apa? Mengingkari apa di sini? Nama Ar-Rahman, ya, bukan mengingkari Allahnya, bukan zat Allah, enggak. Orang-orang musyrik bukan orang yang mengingkari zat Allah. Jadi jangan kita bayangkan disebut musyrik berarti tidak kenal Allah. Enggak.
Orang musyrik mengenal Allah, mengakui adanya Allah. Nah, terus kenapa dikatakan musyrik? Musyrik itu artinya kan menyekutukan Allah. Artinya mengakui adanya Allah, tapi mereka juga menyekutukan Allah. Allah diibadahi, selain Allah juga diibadahi. Ini namanya apa? Menyebutkan Allah. Itu namanya syirik ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui, karena mungkin kita dari kecil, mungkin di SD kadang kita punya pemahaman salah terkait orang musyrik. Dulu saya pun masih kecil, kalau disebut orang musyrik Quraisy, bayangan saya orang musyrik Quraisy ini adalah orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah. Dulu saya masih kecil begitu. Saya mulai sadar ketika SMP. Ketika itu ada seorang penceramah di TV. Dulu belum ada TV dakwah. TV-nya cuma kayak model RCTI, SCTV, TV-TV biasalah. Kan biasanya kalau hari apa ya? Biasanya ada ceramah-ceramah gitu. Kalau nggak salah waktu itu Ramadan, momennya Ramadan. Saya lihat ada seorang penceramah berkata, orang-orang musyrik Quraisy, mereka bukan berarti dikatakan musyrik, bukan berarti mereka mengingkari adanya Allah. Mereka dikatakan musyrik karena mereka menduakan Allah, katanya. Nah ini saya pertama kali dengar, gitu ya. Karena bayangan saya ketika disebutkan Abu Lahab, Abu Jahal, gembong musyrikin Quraisy, saya pikir mereka itu menolak adanya Allah. Mereka nyembah berhala saja, lupa dengan Allah, atau tidak mengakui adanya Allah. Saya pikir seperti itu. Pokoknya mereka itu Tuhan mereka adalah Lata, Uzza, Manat. Allah itu bukan Tuhan mereka. Ini awalnya. Tapi setelah saya lihat ceramah itu di SMP, oh berarti begitu ya. Selama ini pemahaman saya keliru. Saya pikir mereka orang-orang musyrik Quraisy itu tidak mengakui adanya Allah. Ternyata mereka mengakui. Ya, mereka mengakui adanya Allah, meyakini adanya Allah, tapi mereka menyekutukan Allah karena mereka ibadahnya kepada Allah dan juga pada berhala-berhala. Ya ini ya. Ya jadi di sini Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik Quraisy di sini, musyrik Arab, yakfuruna birrahman, mereka ingkar kepada Ar-Rahman. Maksudnya ingkar kepada nama Allah Ar-Rahman ya. Kata Syekh ini, war-Rahmanu min asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman ini termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman termasuk nama Allah. Dalilnya apa? Ada yang tahu? Ini Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau ada orang yang nggak tahu nama Ar-Rahman di mana dalam Al-Quran, berarti orang ini tidak pernah apa? Sholat. Kok nggak tahu? Kamu pernah dengar tidak nama Allah Ar-Rahman? Kok pernah dengar? Oh, berarti kemungkinan besar tidak pernah sholat ya. Dan saya yakin orang yang nggak pernah sholat pun sering dengar kan? Minimal dia mungkin dari orang lagi baca Quran atau lagi sholat yang dengar, oh alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Ini ar-Rahman kan? Ya kecuali kalau memang dia tinggalnya di pelosok pedalaman, tidak ada muslim dia sendiri, nggak ngerti sholat, ya bisa jadi ya. Tapi kalau tinggal di tengah kaum muslimin, sangat kecil kemungkinan dia tidak kenal atau tidak pernah dengar nama Ar-Rahman ya. Jadi kata Syekh sini, Ar-Rahman ini termasuk nama Allah. Wa dzalika anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yaktuba sulha bainahu wa bainal musyrikin fil Hudaybiyah faja'a Suhail bin Amr faqal hat uktub bainana wa bainakum kitaban fada'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-katib faqala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim qala Suhail ammar rahman fa wallahi ma adri mahu. Jadi Syekh ini menyebutkan tentang sebab apa turunnya ayat tadi ya. Apa itu? Rasulullah SAW ketika itu mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang musyrik. Tatkala beliau ingin menulis apa isi perjanjian tersebut, datanglah Suhail bin Amr, seorang tokoh Quraisy, musyrik Quraisy. Lalu Suhail bin Amr berkata, berikan kepada kami teks perjanjiannya. Bawakan mungkin kertas semacamnya. Tulislah perjanjian antara kami dengan kalian.
tulislah sebuah tulisan yang menyebutkan perjanjian antara kami dengan kalian. Lalu Nabi pun memanggil Al-Katib, seorang penulis. Siapa penulis ini? Ali bin Abi Thalib, ya, tidak disebutkan oleh Syekh. Lalu Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menulis, memulai isi perjanjian dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang maha dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini kan memulai dengan asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Maka Suhail yang ketika itu musyrik, amma Rahman fa wallahi ma adrimahu. Adapun Ar-Rahman, demi Allah kami nggak kenal. Apa itu Ar-Rahman? Jelas? Jadi adapun Ar-Rahman, demi Allah kami tidak kenal, tidak tahu Ar-Rahman itu apa. Artinya mereka nolak sifat nama Ar-Rahman, bukan cuma sifat, nama, ya. Nama Ar-Rahman mereka tolak. Adapun Ar-Rahman, demi Allah kami tidak kenal apa itu Ar-Rahman. Nah, di sini juga menunjukkan orang musyrik Arab juga mengakui adanya Allah. Karena di sini Suhail, adapun Ar-Rahman demi Allah. Berarti bersumpah dengan apa? Allah. Berarti mereka mengakui adanya Allah. Mereka tidak mengingkari adanya Allah, tapi mereka mengingkari nama apa tadi? Ar-Rahman, ya. Adapun Ar-Rahman demi Allah, kata Suhail, aku tidak tahu apa itu Ar-Rahman, ya. Kalau para ulama mereka berkata, "Ma na'rifur Rahman illa Rahman al-Yamamah." Ya, jadi mereka pun berkata, kenapa mereka menolak Ar-Rahman? Kata mereka, kami tidak mengenal Ar-Rahman kecuali Rahman al-Yamamah, si Rahman yang ada di Yamamah, katanya. Jadi salah sangka, ya. Dalam riwayat disebutkan, jangan sebut Ar-Rahman, terus saja Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Jadi nama Ar-Rahmannya ditolak. Mereka tidak mengakui nama Allah Ar-Rahman. Nah, di sini disebutkan, kami tidak mengenal Ar-Rahman kecuali Rahman yang ada di Yamamah. Bukan Ar-Rahman Allah, tapi si Rahman yang ada di Yamamah. Ya'nuna Musailamah. Maksud mereka yaitu Musailamah. Li'anna Musailamata tasamma birrahman. Karena Musailamah menamai dirinya dengan Ar-Rahman. Nah, ini juga kelancangan Musailamah. Musailamah siapa? Al-Kadzab, orang yang mengaku nabi. Bayangkan, dia pakai nama Ar-Rahman. Nama siapa Ar-Rahman? Nama Allah, gunakan untuk dirinya. Nah, ini juga luar biasa jahilnya dia, ya. Nah, jadi orang Quraisy menyatakan, kami nggak kenal Ar-Rahman, kecuali maksudnya Rahman yang ada di Yamamah. Adapun Rahman maksudnya nama Allah, kami nggak tahu itu. Kami nggak mengenal dan nggak mengakui. Fa'anzalallah, maka Allah pun menurunkan firman yang tadi, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka ingkar kepada Ar-Rahman. Artinya tidak mengakui nama Ar-Rahman, tidak menerima nama Allah adalah Ar-Rahman. Maka di sini Allah katakan, kul, katakanlah wahai Rasul, huwa rabbi la ilaha illahu, dialah Tuhanku, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi matab, dan hanya kepadanya aku kembali. Nah, di sini menunjukkan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah menyelewengkan nama Allah. Mereka menolak salah satu nama Allah. Apa itu? Ar-Rahman, ya. Nah, di sini juga Syekh menyebutkan riwayat lain yang menunjukkan mereka juga menolak nama Allah Ar-Rahman. Wa kadzalika lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Ya. Wa kana, kalau tadi kan di Hudaybiyah, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ya, karena Hudaybiyah kan ketika Nabi mau umroh ke Mekah dihadang. Nah, itu ya. Nabi udah hijrah ke Madinah. Tapi kalau ini di Mekah. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Wa kana yusalli wa yad'u wa yaqul ya Allah ya Rahman. Ketika itu Nabi sedang sholat di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Beliau sholat lalu berdoa dengan mengucapkan ya Allah ya Rahman. Berdoa pada siapa? Ya Allah ya Rahman. Berarti yang dipanggil satu atau dua?
Satu kan? Allah kan? Nah, faqala al-musyrikun, tapi orang-orang musyrik berkata, "Unzuru ila hadzal rajul yaz'umu annahu ya'budu ilahan wahidan wa huwa yaqul ya Allah ya Rahman ya'budu ilahain." Kata orang-orang musyrik Quraisy, "Lihatlah orang ini." Maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Lihatlah orang ini. Katanya dia mengklaim, dia mengaku dia itu beribadah pada satu Tuhan, tapi anehnya dia berkata ya Allah ya Rahman. Dia malah beribadah pada dua Tuhan. Beribadah pada dua sembahan. Jelas ya? Jadi ketika Nabi ya Allah ya Rahman, dikira orang musyrik Quraisy, Nabi sedang berdoa kepada Allah dan Ar-Rahman. Ini selain Allah. Jelas ya? Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, "Qul ud'u ma'awid'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah wahai Rasul, berdoalah kalian, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ar-Rahman siapa? Allah juga, nama Allah diantaranya Ar-Rahman. Serulah Allah, panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Artinya ya Allah, manggil Allah kan dengan nama Allah, atau ya Rahman, siapa? Allah juga kan? Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama apapun kalian seru, maka sungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya diantaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Aziz dan semacamnya. Nah ini ya. Di sini orang musyrik Quraisy juga menolak nama Allah Ar-Rahman. Karena ketika Nabi berdoa ya Allah ya Rahman, dikiranya Nabi memanggil dua Tuhan. Dikiranya Nabi berdoa kepada dua sembahan. Padahal hanya satu sembahan ya. Fa asma'ullahi katsirah wa ta'addudul asma la yadullu ala ta'addudil musamma. Nama-nama Allah itu banyak. Jadi bukan cuma satu. Nama Allah itu banyak. Dan berbilangnya nama-nama Allah tidak menunjukkan berbilangnya yang dinamai. Maksudnya begini, nama Allah kan ada banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, banyak kan? Nah, nama Allah banyak. Tapi zatnya ada berapa? Satu kan? Zatnya satu tapi namanya banyak. Jadi ketika ada banyak nama, bukan berarti menunjukkan banyak zat. Jelas ya? Ya contohnya manusia aja lah. Kadang manusia ini zatnya satu, fisiknya satu, tapi namanya banyak. Misalkan ada orang namanya Muhammad, nama lainnya Mato, nama lainnya misalkan Ahmad, nama lainnya banyak sekali nama dia, nama panggilan, nama inisial, nama. Nah ini seperti ini ada, saya pernah saksikan ya, ada orang namanya ini dipakai singkatan Muhammad jadi Mato, kadang kan saya pernah lihat kayak gitu. Nah jadi orangnya satu kan, tapi namanya ada banyak, bukan cuma satu, dua, bahkan tiga atau empat. Sebagaimana saya juga masih kecil, nama saya banyak. Ya, dari kecil saya nama kadang panggilannya ini. Kalau saya hitung ada berapa nih? Ada 4 nama saya. Ketika masih kecil, nama asli, nama panggilan, nama dari orang tua, nama dari teman. Jadi kalau dipanggil sama teman, sama saudara beda. Saya. Ketika masih kecil, padahal saya fisiknya ada berapa? 1, tapi namanya banyak. Nah, ketika ada nama banyak, tidak menunjukkan zatnya ada banyak, tidak mesti ya. Manusia kan seperti itu kan. Nah begitu pula Allah. Allah namanya ada banyak, tapi zatnya satu, tidak berbilang gitu loh. Nah ini ya, dan ini merupakan bantahan terhadap sekte Jahmiyah yang menolak nama-nama Allah, nama dan sifat Allah. Kata mereka, kalau nama Allah memiliki nama banyak begitu, berarti zatnya ada banyak, kata dia. Dan ini tidak mungkin terjadi pada Allah. Jadi kata mereka, nggak mungkin Allah memiliki nama banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz. Karena kalau Allah memiliki nama banyak, berarti zat Allah pun banyak, kata mereka. Maka kita bantah, tidak seperti itu. Manusia memiliki nama banyak, tapi kadang zatnya satu kan. Nah begitu pula Allah ya. Apa bedanya ya? Allah memiliki banyak nama tapi zatnya satu ya, itu ya.
Ini bantahan kepada orang Jahmiyah, dan orang Jahmiyah ini mereka adalah sekte sesat yang muncul setelah setelah Nabi dan para sahabat meninggal dunia. Kurang lebih di era tabi'in. Mereka mulai muncul akhir tabi'in, dan mereka adalah orang-orang yang divonis kafir oleh para ulama terdahulu. Karena mereka bukan cuma mengingkari sifat Allah, tapi juga mengingkari nama-nama Allah. Bayangkan, Allah atau mereka nggak punya nama dan sifat. Allah nggak punya nama Ar-Rahman dan nggak punya sifat kasih. Ditolak mentah-mentah. Ini sama saja seperti menolak apa? Allah menolak Al-Quran. Al-Quran penuh dengan nama-nama Allah kan? Penuh dengan sifat Allah, mereka tolak semuanya. Ya, makanya para ulama di zaman dahulu memvonis Jahmiyah, sekte Jahmiyah sudah keluar dari Islam. Ya, Imam Ibnu Qayyim menukil sekitar 500 ulama yang menyatakan Jahmiyah itu bukan lagi muslim, tapi kafir ya. Nah itu ya, kita lanjut. Fasyahid yang jadi titik perhatian di sini, annal musyrikina yunkiruna asma Allah. Orang-orang musyrik mengingkari nama-nama Allah. Ini yang jadi inti pembahasan kita sekarang ini. Intinya orang-orang musyrik zaman dahulu mengingkari nama-nama Allah. Memang tidak semuanya, sebagiannya. Tapi walaupun begitu, mengingkari sebagian sama saja seperti ya. Betul tidak? Ya, contohnya gini. Bolehkah kita misalkan, oh saya mengakui semua nabi kecuali Nabi Musa? Boleh nggak? Boleh. Oh, boleh kan? Atau saya mengakui semua nabi kecuali Nabi Isa. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Nggak boleh lah. Saya mengakui semua nabi kecuali Nabi Adam. Boleh? Nggak boleh ya, kayak gitu ya. Mengingkari satu nabi sama saja dengan jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Oh, saya beriman kepada nabi ini nggak. Nggak bisa. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan kadzabat adunil mursalin, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Saya menanya, kaum Nuh, siapa rasul yang diutus kepada kaum Nuh? Berapa rasul? Satu rasul kan? Siapa itu? Nabi Nuh. Tapi Allah katakan kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Bukan cuma Nabi Nuh saja yang didustakan, tapi para rasul. Padahal rasul yang diutus cuma satu. Kenapa sampai dikatakan kaum Nuh telah mendustakan para rasul? Kenapa tidak dikatakan kaum Nuh telah mendustakan seorang rasul, tapi mendustakan para rasul? Kenapa kira-kira? Apa alasannya? Ya, kata para ulama, karena mendustakan satu rasul sama seperti mendustakan semua rasul ya. Jadi nggak bisa, oh saya beriman kepada rasul ini, yang ini nggak saya imani. Nggak bisa. Ingkar kepada satu rasul sama dengan ingkar kepada semua rasul ya. Nah, orang-orang musyrik mengingkari nama-nama Allah. Lalu kata Syekh nih, nah ini bagus nih faidah. Faman nafa asma Allah minal firaqid dhalah kal jahmiyah au nafa ma'aniyaha aw athbata alfadhaha wa kal mu'tazilah aw nafa ba'dha sifati wa athbata ba'daha kal asy'ariyah fa innahu yakun warithan li ahlil jahiliyah. Nah, orang-orang musyrik mengingkari nama-nama Allah. Lalu kata Syekh, siapa yang menolak nama-nama Allah dari sekte-sekte sesat, siapa yang menolak nama-nama Allah dari kalangan sekte sesat seperti Jahmiyah, atau menolak maknanya tapi menetapkan lafalnya seperti Mu'tazilah, atau menolak sebagian sifat dan menetapkan sebagian lainnya seperti Asy'ariyah, maka sungguhnya ia termasuk pewaris orang-orang jahiliyah. Saya ulangi, kata Syekh, siapa yang menolak nama-nama Allah, semua nama Allah ditolak seperti Jahmiyah, atau menolak maknanya tapi menetapkan lafalnya, oh namanya kami akui tapi kandungannya kami tolak,
Seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, tapi Allah tidak punya sifat kasih. Ini kan menerima lafalnya, nama Allah, tapi menolak sifat yang dikandung di dalamnya. Nah ini. Lalu yang ketiga, dan siapa yang menolak sebagian sifat, menerima sebagian sifat. Oh, sifat Allah ini cuma 7, cuma 13, 20, yang lainnya enggak termasuk. Menerima sebagian sifat Allah, menolak sebagian lainnya. Siapa yang menolak nama Allah, atau menerima nama Allah, tapi menolak sifat yang dikandung dalamnya, atau menerima sebagian sifat Allah dan menolak sebagiannya, maka orang seperti itu adalah orang yang dianggap mewarisi orang-orang jahiliyah. Ya, ini ya. Maka sikap kita harus menerima nama-nama dan sifat Allah, ya. Nggak boleh kita tolak, ya. Wa qad qala ta'ala muthbitan asma'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, menetapkan nama-namanya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah asmaul husna. Apa asmaul husna? Nama-nama yang baik. Maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut, ya. Ini ya. Ini menunjukkan Allah memiliki nama-nama. Bukan sekedar nama, tapi nama yang indah, ya, nama yang baik. Lalu Allah sebutkan Syekh Zain memiliki lain dari lain. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dia memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, ya. Maka kesimpulannya, saya langsung loncat aja nih karena dalilnya panjang. Kata Syekh, fa asma'ullahi katsirah. Nama-nama Allah itu banyak. Nama-nama Allah itu banyak. Minha ma anzalau fi kitabih. Di antara nama Allah ada yang Allah turunkan dalam kitabnya, yaitu apa? Al-Qur'an. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa hadza katsir fil Qur'an, dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Contohnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Rauf, At-Tawwab, Al-Ghaffar. Nah ini. Dan di situ kalau kita mau lihat salah satu Asmaul Husna, ya, ayat yang mengandung banyak Asmaul Husna, silakan lihat surat Al-Hasyr bagian terakhir. Di situ disebutkan Allah itu Alimul Ghaibi Wasyahadah, Huwar Rahmanur Rahim. Tuh, Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus wallahu alladzi la ilahu al-Malik, yang menguasai, Al-Quddus, Maha Suci, As-Salam, Maha memberikan keselamatan, Al-Mu'min, memberikan keamanan. Sampai akhir ayat isinya tentang Asmaul Husna, ya. Jadi kalau kita pengen menghafal Asmaul Husna, sudah Allah sebutkan dalam 2 ayat. Tinggal kita hafal, ya. Pertanyaannya, apa sih pentingnya menghafal Asmaul Husna? Apa pentingnya? Apa Arismanto? Apa kira-kira pentingnya kita menghafal Asmaul Husna? Ada keutamaannya? Ada tidak keutamaannya menghafal Asmaul Husna? Hah? Pernah dengar? Ya, keutamaannya, ya. Coba nih, ya, perhatikan, ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim, innalillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Nah, lihat tuh. Jadi tidak ada ruginya menghafal Asmaul Husna, nama-nama Allah. Dengan menghafal asma Allah, kita bisa masuk surga, ya. Jadi ini, ya. Jadi jangan kita remehkan masalah Asmaul Husna. Kita baca dalam Al-Qur'an, kita temukan nama Allah, kita hafalkan. Kita pahami, hafalkan, kita amalkan kandungannya. Contohnya, Allah punya sifat Al-Aziz, Maha Perkasa. Kita amalkan nama Allah ini. Maksudnya apa? Allah Maha Perkasa. Berarti tidak ada lagi yang lebih perkasa daripada Allah. Karena itu, untuk apa saya takut kepada manusia? Untuk apa saya takut pada ini? Nah, itu Al-Aziz. Atau Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Bagaimana cara mengamalkan kandungan Ar-Rahman, yang Maha Pengasih? Allah Maha Pengasih. Berarti ketika saya terjatuh dalam dosa, jangan putus asa. Hendaknya saya
tobat. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Nah ini ya, ini cara kita mengamalkan Asmaul Husna. Lalu penutup Syekh menyebutkan wal adillatu ala asma'illahi subhanahu wa ta'ala katsirah. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang nama-nama Allah sangat banyak ya, sangat banyak, gak bisa diingkari. Faman lam yu'min bi asma'illah fa innahu la yu'minu billahi subhanahu wa ta'ala. Karena itu siapa yang tidak beriman kepada nama-nama Allah, maka sesungguhnya ia tidak beriman kepada Allah. Ya tidak? Kalau orang nggak mau mengakui nama-nama Allah, pada hakikatnya dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tidak? Betul? Ya contohnya kalau misalkan saya nih berkata, nggak ada orang yang namanya Arismanto. Berarti saya menolak siapa? Apa menolak namanya saja atau menolak orangnya? Orangnya juga kan? Nah itu. Jadi ketika kita menolak nama Allah, pada hakikatnya kita menolak Allah. Ya makanya permasalahan nama Allah ini bukan permasalahan yang remeh ya. Harus kita pelajari, harus kita imani dan tidak boleh kita tolak. Ya mungkin itu saja ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah jahiliyah yang baru yang ke-40 yaitu at-ta'til. Ta'til itu artinya meniadakan. Ya seperti apa? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.